Kali ini kita akan membuat soal online. Kita gunakan Google Formulir. Uh, karena adanya pandemi ini ya, pertama semoga cepat membaik biar kita bisa sebagai guru mengajar seperti biasanya. Nah, pertama yang kita lakukan, jangan lupa terhubung dengan internet. Ya, sangat penting. Kemudian kedua, kalau sudah, kita buka Google Chrome atau bisa pakai browser yang lain. Kemudian di sini kita ketikkan Drive, Google Drive maksudnya. Untuk pribadi kan. Nah, kita akan masuk ke Google Drive kita. Klik baru, kemudian lainnya. Sini, nah pilih Google Formulir. Di sini kita ngetik judulnya. Di bagian sini, formulir tambah judul. Kita klik judulnya, misalnya untuk pelajaran agama. Latihan soal pelajaran 10, misalnya di bab 10. Nah, di sini bisa ditambahkan deskripsinya tentang apa. Pelajaran 10 misalnya temanya tentang kasih sayang. Nah, sudah. Kemudian kita di sini bisa nambah untuk judulnya juga. Misalnya kita buat latihan soal pelajaran 10 juga sama, bisa. Nah, kemudian di sini ini terubah. Tadi yang asalnya formulir tanpa judul terubah latihan soal pelajaran 10. Nah, kemudian sebelumnya kita setting dulu. Kita bisa setting tema di sini. Pilih warna sesuai kesukaan kita, merah atau apa, ataupun terserah. Nah, atau biru, ini yang saya suka. Nah, kemudian di sini ada setelan. Kita setting dulu. Pertama ke sini kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Oke, sudah. Kemudian kita bisa pilih di sini. Nanti setelah anak-anak menjawab, misalnya ini pertanyaan tak terjawab, ini jika mereka melewatkan soal misalnya. Kemudian jawaban yang benar. Nah, kita kan nanti kasih kunci jawaban. Nah, kemudian setelah mereka selesai mengerjakan, mereka bisa melihat jawaban. Misalnya jawaban mereka salah, nomor 1 misalnya jawabannya yang benar C, ternyata mereka menjawab B. Nah, nanti mereka bisa lihat kunci jawabannya. Ini sebagai pilihan, kita mau kasih boleh, tidak juga nggak apa-apa, karena saya berbaik hati ini saya kasih. Nah, atau nilai poin, ini menampilkan poinnya. Kalau sudah, kita klik simpan. Oh ya, sebentar, ke pengaturan lagi, kemudian di presentasi. Nah, di sini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, nanti setelah mereka mengirim jawabannya, mereka di bawahnya akan ada tulisan kirim tanggapan lain. Nah, mereka ini bisa mengerjakan lagi. Kalau gurunya berkehendak untuk mereka cuma sekali aja mengerjakan, nah ini centangnya dihilangin. Sudah. Kalau mereka mungkin boleh ngerjain lagi, ya ini centang. Nah, kemudian pesan konfirmasi. Nanti pesan defaultnya ini, tanggapan Anda telah direkam. Tapi kita bisa ubah kata-katanya. Misalnya, alhamdulillah soal sudah dikerjakan. Sekarang coba lihat nilaimu. Oke. Kemudian kita simpan. Oke, sudah. Nah, di sini pertanyaan. Nah, di sini pertama pasti kita buat nama dulu biar kita tahu siapa orang yang mengerjakan. Nah, ini otomatis nanti jawaban singkat mereka akan ngetik nama mereka sendiri. Kalau kita sudah punya datanya, kita bisa masukin di sini. Nanti mereka bisa pilih nama mereka. Tapi untuk simbolnya jawaban singkat aja. Nah, nama ini bersifat wajib biar kita tahu siapa yang mengerjakan. Wajib diisi, kita aktifkan. Kemudian kita tambah, untuk menambah pertanyaan lagi di bawahnya, klik ini, tambahkan pertanyaan. Nah, setelah nama, kemudian kelas. Jika untuk khusus satu kelas, ini tidak perlu dikasih. Tapi kalau untuk guru mata pelajaran biasanya mengajar banyak kelas, nah ini harus dikasih. Kemudian kita centang wajib diisi.
kita bisa kasih di sini mereka menulis sendiri, atau kita kasih pilihan. Jika pilihan, ada pilihan ganda atau kotak ini atau drop down. Kalau saya lebih ke pilihan ganda. Misalnya di sini untuk kelas, misalnya kelas 5A. Untuk menambahkan kelas yang lain cukup kita enter aja, enter. Nah, tambahkan kelas 5B, enter lagi kelas 5C. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, kita tambahkan untuk perintah soalnya, misalnya ini, tambahkan judul dan deskripsi. Nah, di sini kita pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, kita bisa hilangkan deskripsi di sini. Nah, cintanya hilangin. Oke, sudah. Kemudian tambahkan pertanyaan lagi. Nomor 1. Nah, kita kasih pilihan ganda. Ini sudah otomatis tentunya. Nah, ini jawaban opsi 1 pasti A. Misalnya Allah Subhanahu wa taala. Enter. Manusia. Enter. Malaikat. Misalnya. Nah, kalau sudah, kita masukkan kunci jawabannya di sini. Kita mau kasih berapa poin? Oh ya, untuk Google Formulir tidak mendukung untuk koma-koma. Misalnya satu soal nilainya 2,5 atau 3,5 nggak bisa. Jadi poinnya bilangan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kalau kita mau bikin, kalau kita ada 10 soal, berarti satu soal nilainya 10 misalnya. Sudah masukkan poinnya, kita masukin kunci jawabannya. Jawabannya kan A, Allah SWT. Selesai. Kemudian lanjut ke nomor 2, seperti itu tadi. Nomor 2. Jawaban A, marah, ramah, lumrah misalnya. Nah, kita masukin ke jawaban, masukin poinnya, langsung ketik 10. Jawabannya ramah. Salah satu sikap Nabi Yakub adalah ramah. Misalnya, klik selesai. Nah, begitu selanjutnya sampai soal yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa lihat poin total 20. Kita karena baru membuat 2 soal. Kalau 10 soal berarti nanti poin total di sini adalah 100. Nah, sudah. Kalau sudah, klik ini. Kita bisa lihat hasilnya melalui di sini, perhatiin ya. Nah, kemudian kita coba isi di sini. Misalnya nama Nana, kelas 5A. Oke, kayak gini nanti tampilannya untuk jika sudah kita bagikan akan seperti ini. Nah, pilih jawaban yang paling benar. Nomor 1, Nabi Yakub adalah utusan Allah. Nomor 2, salah satu sikap Nabi Yakub adalah ramah. Oke. Nah, mereka ini ada tampilannya. Mereka akan mendapatkan berapa poin setiap satu soalnya. Oke, habis itu kita kirim. Sudah. Nah, ini yang tadi kita ketik. Alhamdulillah soal sudah dikerjakan. Sekarang coba lihat nilaimu. Oke, kita lihat skornya. Nah, oke, kita dapat poin penuh. Kita dapat poin 20 nih. Betul semuanya. Nah, ini kan jawabannya. Nih. Oke, sekarang coba kita, misalnya jika soalnya salah. Ini tampilan untuk anak-anak ya yang sudah dikirimkan. Oke, sekarang kita coba mengerjakan salah. Oke. Tadi Nana, sekarang Nini. Kelas 5A juga. Nomor 1 jawabannya Allah, nomor 2 misalnya jawabannya marah. Kita kirim. Nah, kita lihat skornya. Oke. Nah, ini jawabannya. Nomor 1 betul, nomor 2 jawabannya salah. Yang benar adalah ramah. Nah, ini tadi fungsinya melihat jawaban yang benar itu ini. Oke, sudah. Kemudian kita bisa lihat hasil anak-anak mengumpulkan di sini. Kita buka file kita yang tadi.
kalau mau lihat misalnya kembali di Google Drive. Latihan soal pelajaran 10 ini kan. Nah, kita buka, klik 2 kali. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini respon ada 2. Tadi kan kita nyoba 2 kali. Klik respon. Kita bisa lihat nama-nama anaknya. Oh, Nana dan ini sudah ngerjakan. Nah, ini kita bisa lihat ini nilainya. Nah, untuk melihat ini individual, melihat jawaban per anaknya. Oh, ini dapat Nana dapat nilai penuh. Kemudian ini dapat nilai 10. Nah, kita juga bisa melihat untuk kalau yang mengerjakan sudah banyak, kita bisa lihat di sini. Kita klik membuat spreadsheet ya. Nah, sudah. Kita bisa kasih judul latihan soal pelajaran 10 respons. Nah, atau gimana terserah kita buat. Oke. Nah, otomatis nanti akan terbuka. Nah, kita bisa lihat di sini. Waktu mengerjakannya kapan? Ini maksudnya mengirimnya. Kemudian kita bisa tes skornya. Nah, di sini kelasnya kelas A, B, C campur. Nah, nanti kita bisa filter jawaban mereka. Ya, ibaratnya sama seperti analisis. Kita membuat analisis. Oh, ini jawabannya benar gitu. Ini sudah teranalisis jawabannya. Di sini juga sudah ada soalnya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita keluar terus melihat itunya lagi? Lihat ini lagi tampilannya seperti ini. Sama, kita kembali ke Google Drive. Nah, ini tadi di bawahnya sudah ada latihan soal pelajaran 10. Kita klik. Nah, ya kan? Kita sudah dapat. Nah, jadi begitu caranya, mudah sekali kan? Oke, kita bisa buat yang lain-lain. Oh ya, untuk memasukin gambar, misalnya kita ada gambar. Misalnya kita tambah nih pertanyaannya. Kita klik dulu ya, sebelum kita menambah soal, kita klik soal yang paling bawah, bagian paling bawah. Klik. Nah, dan nomor 3. Misalnya kita mau taruh gambar. Nah, ini ada icon gambar. Kita klik. Nah, di sini kita buka file gambarnya, misalnya di sini, misalnya di sini. Ini kita tambahkan contohnya aja ya. Ini orang sujud. Nah, tarik aja sini. Nah, nanti akan terupload otomatis. Oke, nah sudah. Tinggal kita ketik misalnya gerakan di bawah ini adalah, nah kita kasih jawabannya sujud, enter, ku beriktidal contohnya. Nah, kalau sudah, sebenarnya gini, setiap kita ubah di sini itu nanti akan langsung tersimpan dan tampilannya akan berubah. Klik di sini. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita mau buat soal yang jawabannya itu gambar, pilih gambar, bisa. Oke, kita tambahkan. Sekarang nomor 4. Nah, sini, nah ini ada icon gambar. Klik. Kita cari di sini, ini gambar takbiratul ihram, pilihan A. Oke. Kemudian ini kasih A ya. Soalnya nanti tulisannya opsi. Nah, ini yang B, kita tambahkan gambar.
B. Oke, terus C. Oke, sudah. Nah, coba kita lihat yang tadi hasilnya di sini. Nah, ini kan sampai nomor 3 aja karena tadi bukannya sebelum diubah. Coba sekarang kita refresh, klik F5 atau klik ini, refresh, reload this page. Oke, F5. Nah, oke, langsung tambah nomor 4. Nah, bisa kita jawab. Oke, jadi begitu caranya. Maaf, tambahan satu lagi. Nah, gimana caranya anak-anak biar bisa mengerjakan? Kita klik di sini, kirim. Klik kirim, kemudian kita klik di sini. Ini adalah icon link. Nah, kita perpendek URL aja. Nah, di sini sudah, klik salin. Nah, kemudian kita bisa buka WhatsApp web di sini. Kita cari grup kelasnya, misalnya ini. Di sini. Nah, kemudian kita pastikan. Oke, sudah, baru kita kasih captionnya salam atau gimana, kemudian baru bisa kita kirim, anak-anak bisa mengerjakan. Jadi begitu. Terima kasih.